Selamat pagi, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi ini kita berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Sama-sama kita akan merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan, karena kebenaran firman ini akan menuntun jalan setiap kita. Pagi ini saya beri tema dengan tema kasih sebagai pengikat dalam keluarga. Kita baca bersama dalam Kolose pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-14. Di situ firman Tuhan mengatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejak semula Allah membentuk lembaga keluarga di mana kasih yang dijalin antara anggota keluarga adalah gambaran hubungan kasih antara Allah dan manusia. Keluarga yang dibangun atas dasar kasih yang tulus itu membuat sebuah keluarga itu saling terikat secara rohani dan semakin bersama menuju ke arah kesempurnaan. Segala sesuatu yang dilakukan jika tidak didasari atas dasar kasih itu tidak akan ada manfaatnya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kasih memiliki kuasa untuk mengikat, untuk mempersatukan dan menyempurnakan. Hari-hari ini dalam kenyataannya sebagian besar rumah tangga itu dibangun atas dasar cinta dan belum tentu karena saling mengasihi. Cinta bisa hadir karena saling tertarik dan mengagumi hal-hal jasmani dari lawan jenis, dan cinta itu hanya dirasakan sesaat saja, dan itu hanya memuaskan perasaan dan emosi. Alkitab ini mengidentikan cinta dengan hal-hal yang duniawi yang cenderung negatif seperti cinta akan uang, mencintai diri sendiri, dan mencintai dunia dengan segala isinya. Sementara Alkitab menggunakan kata kasih untuk hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang berasal dari Allah, sesuatu yang dinyatakan langsung daripada Allah. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, cinta dan kasih ini memiliki perbedaan yang sangat jauh. Kasih itu melayani, memberi, dan berkorban, sementara cinta itu cenderung kepada penuntutan, menuntut. Cinta adalah apa yang dirasakan terhadap orang lain, sementara kasih adalah sesuatu yang orang lain terima. Orang yang mencintai belum tentu dia mengasihi, tetapi orang yang mengasihi pastilah sangat mencintai dengan tulus. Artinya, kasih inilah yang memberi nilai dan makna dari segala sesuatu yang dilakukan. Kasih sebagai pengikat dalam keluarga adalah dasar yang paling penting, dan ini yang harus menjadi perhatian bagi kita semua keluarga Kristen. Apabila keluarga memiliki kasih sebagai pengikat, maka keluarga itu akan kokoh. Suami istri dapat berkata terhadap satu dengan yang lain, terima kasih ya sudah menerima perbedaan, menerima berbeda antar latar belakang, berbeda atas status sosial, namun karena kasih kita dipersatukan. Nah, ini mengapa kasih sebagai pengikat dalam sebuah keluarga itu sangat penting. Pertama, karena Yesus Kristus yang adalah kasih telah datang sebagai pribadi yang mempersatukan. Kasih Kristus yang telah mengikat kita, dan ia juga akan menyempurnakan kasih kita akan seorang akan yang lain. Dan yang kedua, jika kita telah mengenakan kasih sebagai pengikat dalam keluarga, maka ada damai sejahtera, ada sukacita, ada damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hati kita. Dan karena kasih itu yang telah menyatukan perbedaan dan mengiring kita ke dalam satu tubuh dan dalam satu keluarga. Dan yang ketiga, dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-13, di situ dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Karena kasih yang terbesar yang dapat mengikat sebuah keluarga,
Masalah apapun boleh terjadi, seberapa besar masalah yang kita hadapi, jika Yesus Kristus adalah kasih, itu hadir di tengah-tengah keluarga kita, maka Ia akan memberikan kita damai sejahtera serta kekuatan untuk menghadapi setiap gelombang dalam kehidupan kita. Keluarga yang kuat itu keluarga yang dipersatukan oleh kasih Kristus. Mari landasi kehidupan kita dengan kasih, karena kasih itu yang mempersatukan, kasih itu yang akan mengikat kita. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Mari kita saling mempedulikan satu dan yang dengan yang lain, antara satu dengan yang lain dalam keluarga, merendahkan diri sebagai suami istri, sebagai orang tua dengan anak. Mari sama-sama kita bangun hidup yang penuh kasih, hidup yang penuh dengan kasih mesra, sehingga kerukunan itu terjalin dalam kehidupan keluarga kita, dalam rumah tangga kita. Semoga firman Tuhan ini meneguhkan setiap kita, membuka mata rohani kita, untuk kita mau benar-benar sungguh berjalan dalam ketaatan akan kebenaran Tuhan, dan kita menjadi anak-anak yang berkemenangan, yang mau hidup dalam tuntunannya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.